Pak. Ya kan contohnya dus atau botol. Ini dari user itu kan biasanya sudah mempunyai supplier yang untuk desain Pak. Misalkan ada 3 supplier. Ya ternyata waktu kita pengadaan ketiga juga supplier itu walaupun sebenarnya kita tahu dia itu produksi lokal dalam negeri, tapi mereka bertiga belum memiliki sertifikat TKDN atau apa, itu nanti untuk perhitungannya justifikasinya seperti apa ya Pak? Ada, itu bisa dihitung. Belum sampai kita pada oh, ya. hitungnya. Terus sama satu lagi Pak, kalau misalkan ini kan raw material zat aktif sebelumnya misalkan memang itu tersedianya hanya di impor ya Pak, ya. belum ada di Indonesia. Nah, kemudian kita ternyata udah mulai ada nih Pak di source-nya zat aktif di Indonesia, tapi dia dalam artian masih apa ya baru ada dan belum ada sertifikatnya gitu. Lah ya. Nah itu nanti untuk pertimbangannya bagaimana Pak? Ya. Jadi membeli barang impor atau produk impor, satu syaratnya kan harus tidak ada di Indonesia. Yang kedua, mungkin ada di Indonesia, tapi produksinya belum memenuhi standar yang dipersyaratkan. Ya. Karena ini bicara obat kan. Kalau salah-salah orang minum obat bukan sembuh. Yang ada dia langsung lancar dia, 14 gitu kan. Nah ini Kimia Farma kan juga adalah perusahaan manufacturer ya, yang obat-obatnya juga harusnya disertifikasi TKDN. Karena obat atau farmasi itu ada peraturan menteri sendiri yang menetapkan batasan TKDN-nya. Tapi sebagai orang pengadaan, nah ini kan namanya orang pengadaan nih, bukan orang pabrik, ya kan. Nah terkait dengan barang-barang yang dibeli ya seperti tadi, kalau seandainya barang itu belum ada sertifikat TKDN-nya, itu bisa dihitung. Jadi untuk setiap penawaran harga, ya penawaran jasa, si penyedia bisa menghitung sendiri, termasuk menghitung BPP-nya. Ada rumusannya, ya. Jadi itu bisa diterapkan. Biasanya kalau saya di UMN disuruh ngajar TKDN itu saya 2 hari, setengah hari terakhir itu saya bikin ujian untuk melihat kemampuan apakah saya mentransfer ilmunya udah bisa atau belum. Ya rata-rata kelulusannya itu cuma 50%, ya 50% lagi nggak lulus harus diulang. Kenapa? Sebenarnya di formulanya itu tinggal dimasukin di Excel, nggak susah kok. Cuma kadang-kadang males kan, maunya itu Pak Wan kasih Excelnya, ya nggak usah lah. Usah saya kasih Excel, tinggal dibikin aja kok, ketik aja. Ya kan, nah, ini kan dibagi nih enotnya. Ya, dapatkan enotnya ini. Ya, kalaupun ada di buku ada kok. Apa yang saya sampaikan di buku ada semua. Ya, jadi nggak ada masalah. Nah, kita lihat menghitung TKDN barang. Nah, ini mulai masuk menghitung TKDN-nya. Ya. Nah, kalau menghitung TKDN barang, kita menghitung berdasarkan faktor produksi. Apa yang dihitung? Bahan atau material langsung. Material langsung tadi apa Pak? Nah ini tadi Pak, ada produk inti, ada supporting produk. Itu kan langsung digunakan. Tanpa supporting produk, maka barangnya nggak bakal jadi. Ya. Kemudian biaya tenaga kerja langsung. Nah itu tadi yang dari Kimia Farma. Tenaga kerjanya dihitung, ya sama Mbak yang tadi, ya ini dihitung. Kemudian baru biaya tidak langsung, ya ini biasanya terkait dengan factory overhead. Nah, biaya langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya tidak langsung ini dihitung sampai di lokasi pengerjaan atau pabrik. Jadi kalau Bapak beli barang dari luar negeri turun di Tanjung Priok, maka ongkos dari Tanjung Priok sampai ke pabrik Bapak kan pasti pakai lokal loh, ya itu dihitung TKDN-nya. Itu baru biaya pengiriman Pak dari Tanjung Priok ke lokasi pabrik. Jadi misalnya beli tadi produk inti ini impor 1M, ya 1M itu sampai Tanjung Priok kan, dari Tanjung Priok ke Jasa Tirta mau dipasang di mana? Jatiluhur Pak. Berapa ongkosnya dari sana Pak? Dari kan Bapak harus bayar truk tuh, nah mungkin Bapak bawa truk sendiri kan, truk kan besar. Bapak kan beli truk itu kan nggak tiap hari, jadi nggak mungkin Bapak punya truk sendiri, biasanya sewa. Berapa biaya sewanya? Dari Tanjung Priok ke Jatiluhur, katakanlah 50 juta. Maka 50 jutanya masuk ke supporting product. Itu udah jadi kandungan dalam negerinya. Kemudian
alat kerja yang dipakai itu juga bisa dihitung TKDN-nya. Kalau alat kerja itu dibuat di dalam negeri dan yang punya orang Indonesia, nilainya 100% komponen dalam negeri. Kalau diproduksi dalam negeri tapi yang punya orang asing, nilainya 75 dan seterusnya. Ya. Ini adalah hitung-hitungan standar yang ada di dalam aturan Permen Perindustrian nomor 11 tahun 2011. Ya. Jadi ini Bapak Ibu bisa lihat. Ini adalah standar, Pak. Ya. Tapi ini tidak semuanya Bapak harus hitung. Kenapa? Ini standar untuk menghitung sertifikasi produk. Di pengadaan kita bicaranya nggak hitung sertifikat produk. Bicaranya hanya bicara untuk satu kali proses pengadaan. Ya. Jadi ini bisa dipakai, bisa juga tidak. Begitu juga untuk setiap jenis barang. Ya. Setiap jenis barang itu kalau untuk produk yang disertifikasi, dia akan dihitung sampai dengan komponen akhir. Ya. Barang tingkat 2. Jadi barang tingkat 1-nya adalah barang yang jadi, barang tingkat 2-nya mungkin komponennya seperti spare part dan segala macam. Nah ini sampai dengan tingkat 2. Ya. Ini telusuri dan ada persentasenya. Bahkan ini bisa sampai dengan barang tingkat 3. Jadi komponen dari komponen. Ya. Nah ini juga nggak perlu Bapak pikirkan. Kenapa? Bapak nggak bakal menghitung untuk sertifikasi produk. Ini tujuannya buat verifikasi. Ya, buat sertifikat produk. Yang Bapak perlu lakukan, nah ini juga buat sertifikasi ya Pak. Contohnya, misalnya pipa itu bahan bakunya ada flat, ada welding rod, ada cat. Nah, flat sendiri itu juga di dalamnya ada slab, ya, di welding rod ada wire rod, grafit, bentonite dan lain-lain. Nah, ini dilihat dalam sertifikasi produk, hitung semuanya. Nah, di pengadaan tidak perlu karena kita bukan sertifikasi. Nah, ini dokumen bahan baku langsung. Nah, seperti tadi Bapak bilang, Mas tadi bilang, ya kalau gitu gimana Pak? Bisa. Tadi itu yang jual apa? Bahan baku tadi, karena dia UMKM, ya bisa dihitung TKDN-nya bisa. Problem UMKM itu hanya menghitung BNP-nya, karena BNP itu nilainya miliaran dan mereka biasanya 0. Ya. Tapi kalau TKDN bisa dihitung, sehingga untuk penawaran pengadaan barang jasa, BNP itu tidak menjadi satu kewajiban. Yang diwajibkan cuma TKDN minimal 25% tadi. Nah ini contohnya, ya. Jadi untuk bahan baku langsung kita harus cek invoice-nya. Ya, Bapak beli barang tadi, minta invoice-nya Pak. Ya. Begitu juga gambarnya kalau perlu segala macam itu dihitung, termasuk dengan laporan hasil produksi kalau perlu dihitung. Nah ini adalah dokumen langsung yang dibutuhkan untuk sertifikasi. Ingat ya, sertifikasi, jangan ketuker. Ya. Oh ini Bapak ini kalau pengadaan masih gitu, enggak gitu konsepnya. Kalau pengadaan enggak perlu hitung secara detail, karena Bapak tidak melakukan sertifikasi dan kadang suka salah-salah tuh. Ya. Trainer itu kadang-kadang dia sendiri bingung, terus jadi trainer. Kalau jadi trainer itu harus tahu A, I, U, E, O-nya dulu, baru disampaikan ke orang. Jadi ada tegasan dulu. Ya. Nah ini sering bingung nih orang nih Pak. Oh, ini berarti wajib? Iya wajib untuk sertifikasi. Untuk pengadaan tidak wajib. Bila diperlukan dipakai bisa. Ya. Tapi bukan fardu. Kalau kita butuhkan kita tahu ini yang gitu. Tapi kalau kita merasa cukup dengan hitungan normal ya nggak usah ini. Ngapain dicek semua? Habis waktu Pak. Kalau Tangsel butuh 400 pengadaan, ngurusin begini aja, Pak Agung bapaknya. Pak Agung ini bisa stres ya. Kemana-mana Pak, saya minta pindah aja Pak, nggak mau pengadaan lagi. Mau kemana Pak? Ya nggak bisa jadi wali kota Tangsel gitu ya Pak ya. Mau habis ya Pak ya. Ya, yang ini. Ya, itu kan sporting Pak. Biaya sewa, transportasi,